Waalaikumsalam. Itu kipas anginnya bisa diarahkan ke sana. Saya masuk angin. Udah tua. Baik, izin saya berdiri lagi ya. Nggak enak kalau duduk aja. Oke, izin. Bapak Ibu, materi kita bukan deep learning, tapi blend deep learning. Di atasnya deep learning. Deep learning programnya Pak Menteri deep learning, kita ambil posisi di atasnya deep learning. Blend deep learning itu perpaduan dari blended learning dan deep learning. Oke. Nah, apa yang mau kita bahas pertama? Bahwa sekarang ini kita itu masuk di era yang namanya abad 21. Apa tadi? Abad 21. Nah, di abad 21 itu banyak sekali keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh siswa kita. Banyak jenis. Setidaknya ada sekitar 27 jenis keterampilan abad 21 yang perlu dikuasai oleh anak didik kita. Materi sudah saya share di Pak Maulana. Nanti dia akan share ke peserta materi pertama dan materi kedua. Oke. Cukup banyak. Nampak kan? Nampak kan? Jadi ada sekitar 27 jenis keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh peserta. Di antaranya ada nih, yang ranking 1 itu kolaborasi dan tim kerja. Yang kedua, kreativitas dan imajinasi. Berkritis dan bahasa. Ini yang paling apa? Dianggap paling penting. Di bawahnya ada adaptabilitas, kesetaraan global, literasi informasi. Ini adalah IT ICT, itu di sini juga ada literasi teknologi. Kemudian leadership, banyak, ada komunikasi dan macam-macam. Jadi anak didik kita itu harus kita ajarkan keterampilan abad 21 kalau kita ingin punya lulusan yang berkualitas. Dan itu makanya dalam pendidikan sekarang itu kementerian kemarin Pak Nadiem itu menetapkan metode apa? Problem based learning dengan project based learning untuk bisa mengakomodir tercapainya sekian keterampilan ini. Nah, dari sekian keterampilan ini, kalau disederhanakan, itu akan dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada apa itu? Ada apa? Foundational literasi, jadi literasi dasar. Kemudian ada kompetensi, ada karakter, quality. Dari tiga hal ini, kira-kira peran apa yang masih dimiliki guru yang tidak tergantikan? Yang mana? Yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, itu sekarang sudah bisa digantikan oleh teknologi. Google, Mbak Meta, Mbak YouTube, ya kan? Ada Mbak Meta, ada Mbak YouTube. Kalau ingin belajar keterampilan, skill, tanyalah sama Mbak YouTube. Mbak Yu akan memberikan tutorialnya dari A sampai Z. Tuh. Nah, sekarang peran guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, tinggal yang
ketiga, yang terakhir. So, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan dalam belajar? Apa kira-kira? Ya, pembiasaan perilaku baik. Apalagi motivasi. Gitu tuh, keteladanan. Itu yang sekarang paling dibutuhkan oleh siswa kita. Ingat ya, yang paling dibutuhkan oleh siswa adalah keteladanan, pembiasaan perilaku baik. Apa tadi? Memberikan motivasi. Sekarang saya tanya, kenapa orang mau melakukan suatu tindakan tertentu? Kenapa? Kenapa ibu makan? Halo, kenapa ibu makan? Karena lapar. Kenapa? Karena kebiasaan. Kebiasaan. Karena kebutuhan. Ya. Jadi orang itu mau melakukan aktivitas apapun kalau dia merasa butuh. Nah, siswa kita, bagi mereka belajar itu butuh atau enggak? Butuh atau enggak? Sebagian merasa butuh, sebagian merasa tidak butuh. Nah, ketika kita menghadapi fenomena seperti itu, apa yang kita lakukan? Berarti menyadarkan mereka yang belum merasa butuh untuk belajar. Tahu sekarang saya butuh untuk belajar. Tugas pertama kita ketika kita mengajar itu adalah menumbuhkan kesadaran bahwa kita butuh untuk mempelajari sesuatu hari ini. Nah, peran ini yang sering disepelekan oleh guru-guru. Guru-guru biasanya fokus kepada penguasaan materi. Ngapain capek-capek ngajar kalau siswanya nggak mau? Ngapain tuh? Kalau saya ngajar di kampus, saya nggak perlu lagi capek-capek ngajar 2 jam. No, sorry. Saya cukup kasih motivasi anak-anak 1, 2, 3, 10, 15 menit. Semuanya sudah siap bergerak. Ini yang kalau harus lakukan bla 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 bla, silakan dikerjakan. Saya ke kantin makan, minum kopi, gitu loh. Nanti saya datang lagi 30 menit berikutnya masuk kelas, bagaimana perkembangannya? Saya tanya. Begitu. Jadi jangan pernah masuk ke kelas mengajarkan materi kepada siswa kita sebelum kita menguasai kondisi psikologis siswa kita. Itu hal pertama, hal utama yang harus kita siapkan dari awal. Mau ngajar sampai berbuih mulut ini, berbusa kita ngajar. Nah, orang yang di sana nggak mau belajar, ngapain diajarin kalau yang di belakang itu ngobrol misalnya. Ngapain loh? Diajarin siswa kita tuh yang banyak itu diajarin ngapain kalau yang di belakang ngobrol? Kan gitu kan nggak ada gunanya toh? Nggak ada gunanya. Jadi coba pikirkan dulu bagaimana cara memberikan motivasi yang baik kepada peserta didik. Nah, banyak caranya itu. Misalnya masuk ke kelas bawa cambuk. Bawa apa tadi? Bawa cambuk. Jadi kalau masuk kelas jangan biasa aja bawa tas itu biasa aja. Sekali bawa cambuk Madura itu yang panjang itu. Gini-gini kan. Sesekali nggak apa-apa. Terus ditanya, anak-anak, ketika mereka melihat cambuk ini gimana perasaan mereka? Takut toh? Takut. Perlu sekali shock terapi, tapi bukan untuk nyambuk anak-anak. Ini hanya untuk media penyadaran. Tahu ini apa ini? Diam semua. Kok nggak tahu ini apa ini?
cambuk. Biasanya dipakai untuk apa ini? Memukul, mencambuk kerbau. Sini nggak ada sapi ya? Adanya ya kerbau. Jangan contohkan sapi kalau nggak ada sapi di sini. Bingung mereka. Sapi itu kayak apa? Nggak tahu dia. Mencambuk kerbau. Kenapa kerbau dicambuk? Karena kerbaunya malas, nggak mau jalan, gitu toh? Setelah dicambuk kerbaunya mau jalan. Nah, manusia juga seperti itu. Jadi manusia itu ada tipe, ada 3 tipe. Ada apa tadi? Ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah manusia tipe kerbau, tipe sapi, itu kan? Dia hanya mau berjalan ketika dicambuk. Itu tipe 1. Tipe 2, siapa yang bisa? Yo, apa tau? Kambing kerbau sama semua. 1 derajat itu, kambing. Yang kedua adalah tipe kuda. Apa tadi? Kuda itu nggak perlu dicambuk, cukup diintak, jalan dia kanan, kiri. Itu tipikal kuda, ya. Jadi manusia juga seperti itu. Dikasih tahu, belok kiri, dia belok kiri. Belok kanan, dia belok kanan. Ada kan? Siswa kita kan nggak seperti itu. Aneh ya, itu baru jangan nggak boleh sekarang. Nah, 2 tipikal kuda. Jadi cukup dikasih sinyal, kasih tahu, dia langsung bergerak mengikuti yang diarahkan. Nah, yang ketiga yang terbaik, tipe apa? Yang bisa boleh pulang. Enak loh sama saya. Saya sama Ustaz Maulana. Yang ketiga tipikal apa? Ya tipikal manusia. Ya kok anjing? Enggak, tipikal manusia. Tipikal manusia itu dia punya pikiran sehingga tanpa dikomandoin dia sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah, sekarang kalian ini kelompok yang mana nih? Ayo, yang kelompok 1 tunjuk tangan. Berarti butuh dicambuk dulu baru belajar. Yang 2 mana? Ya sesekali tapi jangan dipakai nyambuk betulan. Lalu dikasih peringatan anak-anak, apalagi dari SMP, SMA. Itu paling gampang dikasih tahu tuh. SD beda. SD itu ajak main-main aja, nyanyi, tepuk-tepuk tangan, joget-joget SD. Belajarnya gitu, jangan dipaksa kali mengikuti ritmenya SMA. SMA sudah bisa berpikir, SMP sudah bisa berpikir. Tapi kalau SD gitu kan ya nggak ngerti juga. SD itu aja teknik bermain, ya bermain. Peragakan suatu itu anak SD itu. Ya, dari pelan-pelan. Anak SMP, SMA itu bisa diajak berpikir. Jadi ketika dikasih cambuk tadi dia mikir, kalian masuk kelompok yang mana sekarang? Yang pertama tipe kerbau, yang kedua tipe kuda, atau yang ketiga tipe manusia. Saya kebetulan alhamdulillah dari SD kelas 1 saya tipenya manusia. Dari SD kelas, bersyukur orang tua saya punya anak seperti saya, meskipun nggak pernah diajari orang tua, nggak pernah disuruh sekolah oleh orang tua, tapi karena saya tipikalnya manusia, saya tahu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga saya menjalani kehidupan itu yang baik-baik saja. Kan itu capek-capek kita mengajar di kelas, kemudian siswa belum siap mentalnya, sudah kita ajarin yang nggak ada gunanya. Nggak ada. Ini yang sering dilalaikan oleh para guru menyiapkan materi sebaik mungkin, metode sebaik mungkin, padahal masalah psikologisnya belum bisa diatasi. Besok latihan apa? Belajar memberikan motivasi. Itu tadi strategi
Sambung. Strategi kedua, misalnya apa lagi? Kan banyak toh. Bawa lilin besar segini. Kan sesekali kan aneh lah masuk kelas. Bawa lilin besar. Apa lagi ibu guru yang satu? Kemarin bawa cambuk, sekarang bawa lilin. Nah, tapi di sini siang-siang terang ya. Anggap aja lah dinyalakan lilinnya. Kita refleksi. Anak-anak, andaikan hari ini gelap gulita, lalu semua lampu ini padam, apa yang terjadi? Gelap gulita, Bu. Lalu andaikan kita nyalakan lilin ini, apa yang terjadi? Terang. Gitu? Coba amati apa yang terjadi dengan lilin ketika dinyalakan. Apa? Dia meleleh. Ya toh? Kalau kita bilang, anak-anak, beginilah orang tua Anda. Orang tua Anda itu seperti lilin ini. Dia rela korbankan dirinya demi kebaikan kalian. Lilin ini, dia rela korbankan dirinya demi terangnya suasana. Nah, Bapak Ibu kalian itu seperti ini. Rela kerja keras, banting tulang demi untuk kebaikan kalian, menerangi jalan kalian, membiayai kalian belajar supaya kelak kalian bisa menjadi lebih baik. Karena itu jangan pernah sia-siakan pengorbanan mereka, nak ya. Ayo, siapa yang sayang sama bapaknya, tunjuk loteng. Yang sayang sama ibunya, tunjuk loteng. Nah, gitu-gitu. Kita bawa dulu suasananya itu. Jadi psikologi ini penting, tapi sayang dia seringkali diabaikan. Siapa yang pernah membaca buku namanya Quantum Teaching? Gak ada yang pernah baca buku itu. Buku itu ditulis tahun 2000, ini sudah tahun 2025. Sudah 25 tahun buku itu beredar. Dari sekian manusia ini tidak ada yang pernah membaca buku itu. Jadi bacanya apa? Bacanya Latazan. Baca TikTok. Ya, itu yang dibaca tiap hari, nggak maju-maju. Di dalam buku Quantum Teaching itu ada yang namanya prinsip pembelajaran. Namanya tandur. Apa tadi? Tandur. T itu tumbuhkan. Ada di Google ya? Ya lah, tumbuhkan motivasi. Kemudian A-nya alami. Ya, ciptakan pengalaman belajar itu. Yang ketiga, namai. Apa itu namai? Siapkan kata kunci. Nah, sekarang saya mau tes untuk menyiapkan kata kunci. Saya mau tes ini ya.
Sudah. Siapa yang bisa hafal ini 1 menit? Ayo. Siapa yang bisa hafal 2 menit? Nggak nampak, Pak. Kekecilan. Kecilan. Tak besarin. Gampang besarin gini aja. Siapa yang bisa hafal? Susah kan? Susah nggak? Kenapa kok susah? Ya bukan karena panjangnya, karena belum dinamai. Karena belum dinamai. Coba dinamai dulu. Menu sarapan pagi misalnya, gitu kan? Misalnya ini ya, sarapan paginya minumannya kopi misalnya. Apa tadi? Kopi. Makanan beratnya nasi goreng, gitu kan? Ingat ya? Minumannya kopi, makan beratnya nasi goreng, lauknya telur sambal. Ingat ya, lauknya telur sambal. Terus pencuci mulutnya pisang. Ingat ya, apa tadi? Kopi, nasi goreng, telur sambal, pisang. Sarapan pagi apa tadi? Kopi, nasi goreng, telur sambal, pisang. Makan siang, minumannya Fanta, ya. Kemudian makan beratnya nasi uduk. Kemudian lauknya ikan tuna. Penutupnya apel. Apa tadi? Minumannya Fanta, makanannya nasi uduk, lauknya ikan tuna, apel. Sisanya makan malam, air mineral, nasi putih, ayam goreng, anggur. Apa tadi? Air mineral, nasi putih, ayam goreng, anggur. Sarapan pagi, kopi, nasi goreng, telur sambal, pisang. Ingat toh? Lu gampang. Ini ketika dinamai. Tadi sebelum dinamai kayak gitu orang nggak hafal. Maka setiap mengajarkan sesuatu, berikan kata kunci kepada peserta. Keluhnya begini, gitu. Maka ketika disebutkan kata kunci itu, pikiran anak didik kita sudah tertuju kepada apa? Kata kunci itu. Ini yang namanya namai. Berikutnya demonstrasikan. Didemonstrasikan itu dipraktikkan. Kenapa? Kenapa kok perlu didemonstrasikan? Karena siswa kita itu punya 3 cara belajar yang berbeda. Ingat ya, ada 3 model karakter siswa kita. 1 karakter visualis. Apa tadi? Visualis. 2 karakter auditoris. 3 karakternya kinestetik. Ingat ya. Jadi ada siswa itu yang karakternya visualis, ada yang auditoris, ada yang
kinestetik. Nah, dari 3 karakter ini, kira-kira karakter mana yang paling tinggi? Yang mana? Yang mana? Audio. Yang audio. Orang auditoris itu orang yang mampu berpikir lebih, nggak cuma dengar dia. Jadi masuk dia, ya kan? Kalau visualis masih melihat, oh begitu, gitu kan? Oh gitu kan? Ini auditoris nggak dicerita ya, dia udah menghayal dia. Baru cerita, dia udah bisa membayangkan bentuknya seperti ini, begini itu orang auditoris. Padahal baru mendengar cerita kayak Sandiwara Radio, Brahma Kumbara, nah gitu yang anak orang tahun 80-an tahu itu, yang 90-an baru lahir tahu. Hampir, nah itu kan Saur Sepuh sama Misteri Gunung Merapi. Itu cerita Sandiwara Radio. Tapi kita sudah bisa menghayal kayak betul gitu loh, padahal cuma mendengar. Nah, yang paling rendah itu adalah tipikal kinestetik. Jadi dia baru bisa paham kalau diperagakan. Nah, anak-anak kita itu banyak yang tipikalnya kinestetik itu. Jadi kalau kita gunakan pendekatan auditoris, kasihan kinestetik nggak nyampe itu. Kalau kita gunakan visualis, juga yang kinestetik nggak nyampe. Tapi kalau kita gunakan yang kinestetik, maka dua-duanya bisa menikmati itu. Maka perlu namanya demonstrasi. Jelasin, masukkan benang ke dalam jarum, pegang benangnya, pegang jarumnya, diapain lagi habis itu? Gini dulu, nggak bisa kalau nggak dikasih air dulu, baru di ngan gitu toh, gitu. Tahu dia, oh begitu ya. Jadi makanya perlu namanya demonstrasikan. Berikutnya ada ulangi. Diulangi lagi demonstrasinya, diulangi lagi penjelasannya. Baru yang terakhir rayakan. Sekecil apapun hasil belajar layak untuk dirayakan, meskipun hanya dengan tepuk tangan bersama-sama. Karena perayaan itu adalah penghargaan bagi peserta didik. Kita bisa ngomong, baik anak-anakku sekalian, ibu hari ini sangat bahagia sekali dengan hasil kerja kalian, walaupun jelek. Iya toh? Saya bangga. Budi, kamu luar biasa. Sinta, kamu juga luar biasa. Siti, wah luar biasa. Semua anak-anak ibu, baik yang saya sebut maupun yang tidak saya sebut, hari ini luar biasa. Ibu berharap besok anak-anakku lebih giat lagi belajar, biar hasilnya lebih baik. Untuk itu marilah kita rayakan prestasi kita dengan tepuk tangan bersama. Padahal hasilnya sak kuku gini loh, segini loh. Tapi kan dihormati tadi, disebut namanya Maulana, senang dia. Disebut namanya, wih senang naik, hidungnya pun panjang gitu. Telinganya pun melebar. Hasilnya kecil, tapi karena dipuja tadi, anak-anak merasa senang. Jangan begini, hei, kenapa kau itu yang di belakang itu? Misalnya nih, gak usah kaget yang di belakang, anggap aja. Hei, tadi yang di belakang itu dari tadi nggak bisa apa-apa, bandel-bandel kali, gitu kan? Dah, nanti aku bilang sama mama kalian, nggak bodoh-bodoh kali semuanya. Misalnya, apa perasaannya? Apa perasaannya? Iya, sedih toh. Saya mau cerita, ini kejadian di prodi saya sekarang sedang terjadi. Sedang terjadi betul, luar biasa.
sampai membuat pimpinan stres. Kecuali saya nggak stres, karena saya nggak pimpinan. Jadi ada dosen ngasih tugas mahasiswa, tugas kelompok, gitu kan? Terus dibagilah kelompok. Mereka bagi, sendiri bagi, dosennya bagi, silakan dibagi kelompok. Terus ada sekelompok mahasiswa sebanyak 5 orang, karena selama ini jarang aktif, mereka nggak dilibatkan dalam kelompok itu. Apa yang terjadi? Wow, kriminal, balas dendam. Ada pula mahasiswi asusila dari kelompok yang lain. Kemudian datanya ini terbongkar, itu di-share ke semua dosen kecuali saya. Alhamdulillah saya nggak dapat video itu. Kalau dapat video itu kan gawat itu. Jadi dosen-dosen dapat video itu, kawan-kawannya bisa dapat video itu. Terus dia memeras mahasiswa yang lain untuk membayar begini. Kejadiannya sekarang belum selesai. Nah, harusnya hari kemarin saya minta ikut rapat di fakultas karena saya dosen PA-nya. Dosen PA lagi kenal lagi. Kejadian Pak. Masih nunggu skorsing beritanya kapan? Nggak tahu apakah karena saya pergi ke Semeru jadi nggak jadi dirapatkan kemarin untuk diskorsing selama 1 semester. Itu real. Jadi anak-anak yang disepelekan itu di dalam jiwanya itu timbul perasaan yang tidak nyaman, tidak senang, dan cenderung akan memberontak. Nah, masih dalam buku yang sama, dalam buku Quantum Teaching itu dikatakan begini: anak didik Anda menangkap cara pandang Anda terhadap dirinya jauh lebih cepat daripada menangkap apa yang Anda ajarkan. Apa tadi? Ya, saya mengingat. Ayo, apa tadi? Kinestetika ya. Anak lebih cepat menangkap cara pandang Anda kepada dia daripada materi pelajaran yang Anda sampaikan. Iya, auditoris ini ya. Tepuk tangan. Kopi, mana kopi? Jadi anak didik kita itu, ya, dia bisa menangkap cara pandang kita kepada dirinya itu jauh lebih cepat. Dia merasa itu, Pak Mola memang saya sini sekali katanya. Kalau sama dia ini baik kali, mentang-mentang dia cantik katanya. Aku jelek, nggak dipedulikan. Kejadian itu, betul yang 5-5-nya tadi itu emang jelek-jelek semua 5-5-nya. Di kelas agak terbelakang, jadi anak fisik juga melawan. Kemarin hari apa itu dipanggil, hari Rabu itu, makanya saya pulang sore baru bisa. Itu sidang orang tuanya dipanggil dari mahasiswanya itu sampai jam 4 sore. Jam 4 sore saya pulang, langsung malamnya disuruh berangkat oleh Ustaz Maulana kemarin. Gak apa-apa. Ingat ya. Jadi begitu, hati-hati ya. Jadi kita seringkali sudah membeda-bedakan anak didik kita. Yang anak orang kaya perlakuannya beda, yang pintar perlakuannya beda. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Kita harus setara semuanya. Dan itu sulit. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya lapang, pikirannya lapang. Nggak usah kita bedakan. Justru anak-anak yang agak terbelakang itu harus ditekuk pundaknya. Saya punya satu mahasiswa anak Aceh. Mana? Ya, saudara kalian aja. Nggak saya orang Jawa. Ini bandel kali. Bandel kali. Semua dosen tuh ngecap dia sebagai anak yang tidak punya tata krama, bandel, malas.
Tapi kalau sama saya dia paling hormat. Kenapa? Saya selalu tepuk pundaknya. Gimana kuliahmu? Apa yang bisa saya bantu? Kamu belajar berapa lama di rumah? Males Pak belajar. Kenapa males nak? Begini. Ya kalau sekarang masih males, nggak apa-apa. Ayo besok tolong belajar ya. Coba kamu baca ini. Besok saya tanya ya, jodohin saya lagi. Disiapin belajar, bisa deh. Anak yang seperti ini ketika dia tidak menemukan lagi tempat berlabuh, ketika semua guru menjas dia sebagai anak yang bodoh, anak yang bandel, terus kemana ini? Kalau cuma merokok yang dihisap, sini mana ya hisap? Kalau cuma merokok biasa, itu nggak masalah. Tapi kalau disuruh ditambahi dengan hasil hutan Aceh itu, ya kan? Rokok yang dicampur hasil hutan Aceh, luar biasa itu. Karena gampang, saya tahu bagaimana cara nyampurnya. Pernah saya tengok orang nyampur itu. Rokok dikeluarin tembakonya semua, nah berarti dimasukkan itu. Tahu saya. Dari jauh saya matiin orang di warung kopi. Nah, ngapain rokok dikeluarin? Saya matiin. Terus ganjanya diserakan di jalan, nggak di meja, supaya ketahuan orang. Jadi nanti waktu mau apa diambil, di tanah itu. Jadi kalau ketahuan hanya orang yang mengamati betul yang bisa. Nah, saya itu hobi mengamati yang aneh-aneh gitu, hobi saya. Termasuk mengamati ibu-ibu ini saya hobi itu. Apa saya hobi? Untuk apa? Untuk apa diamati? Nah, ya untuk membedakan tingkat kecerdasan. Nah, apa tadi? Membedakan tingkat kecerdasan. Saya suka itu dengan mahasiswa saya. Wah, ini pintar ini. Dari mana? Ya dari sorot matanya nampak. Kenapa? Allah itu menciptakan persamaan dan perbedaan, meskipun tidak semuanya pasti begitu. Ada yang tampaknya kurang cerdas, ternyata cerdas. Ada itu. Ada. Untuk apa? Ada ilahnya, kecuali untuk supaya kita tidak sombong. Baik paling tidak bisa diklasifikasikan itu yang model begini. Kalau perempuannya kan bibirnya tipis, ada celah di sini, judes itu. Cerewet kali. Udah bibirnya tipis, ini kan plus apanya lehernya pendek. Itu antara hati dengan otak dekat kali itu. Mama, gitu kan. Perhatikan aja, gitu kan. Perhatikan aja. Bibirnya tipis sekali itu. Toiletnya lagi sini. Waduh. Kan gitu toh. Nggak mungkin ada persamaan tidak sama gitu. Pasti sama gitu. Jadi casingnya yang sejenis itu cenderung untuk sama. Kalau saya aja nggak siap-siap. Dan bisa tadi toh. Jadi setelah dinamai kita lebih mudah kembali ke laptop. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Namanya blended learning. Dia di atasnya deep learning. Jadi antara blended dengan deep learning. Apa itu blended learning? Apa blended learning? Wah, dari situ ya pantas bisa. Ada di situ ternyata. Jadi campuran antara online dengan tatap muka langsung ini loh. Dan jadi seperti itu. Kemudian baru nanti deep learning yang sekarang sedang diramaikan oleh Pak Mendik. Mendik apa sekarang? Mendik Hasmen. Pak siapa namanya lupa saya. Ali Mutiannya apa Ali Muti? Abdul Muti. Nama kawan saya Ali Muti ada Muti Ali. Jadi saya ada Abdul Muti ternyata. Oke.
Jadi kenapa harus blend deep learning? Kenapa? Karena kita itu hidup di dunia abad 21. Nggak bisa kita masih belajar terus klasikal manual kayak gini. Nggak bisa, nggak efektif dia. Nggak efektif. Oleh karena itu, setiap sekolah idealnya itu punya learning management system. Nah, saya selama 2 tahun terakhir ini mencari dana mencari duit melalui hibah kompetisi. Tapi tadi saya buka websitenya Madrasah Alia Muhammadiyah 1 Medan, itu sedang kena hack, jadi nggak bisa dibuka. Kalau dibuka websitenya MAM1 itu ada LMS-nya, namanya LMS integratif. Jadi seluruh kegiatan pembelajaran itu ada terdokumentasi dalam LMS. Itu saya buat tahun 2024. Nah sekarang saya sedang membuat LMS punyanya SMK Muhammadiyah 9 Medan. Saya buat namanya LMS entry, tapi sekarang sedang proses. Nah, saya mau tunjukkan dulu. Ini punyanya siapa? SMK Muhammadiyah 9. Itu jargonnya. Dinamis, unggul, Islami, teknopreneur. Disingkat Duit. Nah, teknopreneur kan berarti duit. Dinamis, unggul, Islami, teknopreneur. Apa jargon sekolah di sini? Nggak ada kan? Startup berkemakmuran. Iya, bikin yang bagus dong. Itu kan jadi identitas itu. Nah, tadi yang saya bilang, kalau belum punya dengan mutu, buka aja websitenya dia ini. Klik di sini. Coba klik di sini, Mas. Mas, Pak, nih di sini kliknya, di sini. Di sini kliknya. Nah, di sini. Nah, di situ, oke. Sini. Nah, ada kan? Ini ada dokumen foto sekolah itu lengkap ini. Tinggal ngopi aja Pak Maulana. Sembarangan. Coba diklik ini. Dokumen kebijakan itu. Ini hasil didikan saya. Ini sekolah yang saya bina. SMK Muhammadiyah 9. Bawa. Terus ini dokumen kebijakan itu. Nah, terus. Kau. Terus keluar terus. Jadi. Oke, tujuan terus ke bawah lagi. Stop ini. Nih. Ingat ya. Nah, di sini ada namanya, bicara sedikit. Nah, turunkan. Ya sana dong, naik dong, turunkan. Nih, kebijakan mutu SMK S Muhammadiyah 9 Medan. Bidang kurikulumnya begini. Ini sama sekolah-sekolah itu dibuat dalam bentuk standing banner. Isinya itu ini. Bisa nih dibuat dalam bentuk standing banner. Diletakkan di depan kantor, gitu lah. Oh, begini ya kebijakannya. Coba lihat kebijakannya di sini. Dari aspek proses pembelajaran. Ingat di sini ada apa ini? Berkarakter, ada digitalistik. Wah, keren toh. Jadi TBM-nya harus digitalistik. Supaya itu digitalistik, maka sekolah ini membuat LMS namanya LMS entry. Sekarang sedang proses. Baru saya latih sekali, tapi LMS-nya sedang dikerjakan oleh tim IT dari Unimed. Teman saya ini dananya dari Unimed. Dana lumayan 20 juta. Berapa? 20 juta. Kalau punya mau tadi, itu
46 juta. Ini mahal. Itu dana pemerintah pusat. Jadi saya ikut hibah PKM namanya pengabdian masyarakat. Tapi saya lokasinya nggak bisa lebih dari 200 km itu saja masalahnya. Nggak bisa saya sampai ke Semelu. Kalau bisa saya bikin di Semelu itu. Nah, itu aja sayangnya, nggak bisa. Lokasi lebih dari 200 km. Carilah dosen di mana ada kampus di sini. Ada kampus ini? Minta aja orang itu bikin proposalnya. Coba dibuatkan di sini tempatnya. Nanti saya buatkan proposalnya. Asal ada mau aja dosennya. Dosen apa yang mau gitu? Mau dibuatin ini? Cari nama dosennya, dia jurusan apa? Gitu. Dia jurusan apa? Lalu ya setahun ini kita siapkan dulu artikel dia, supaya nanti bisa dibuat rujukan untuk mengusulkan. Kalau dia tidak punya penelitian tentang itu nggak bisa. Jadi saya bisa membuat LMS ini karena saya punya penelitian tentang pembelajaran entry. Saya membuat model pembelajaran entry namanya. Nah itu dari model itu maka dibuatlah LMS entry. Jadi kalau saya diklik nanti ini nanti bisa di copy di sini ya. Ambil aja punyanya SMK sama dia. Nanti saya kirim linknya. Ya di sini belum ada yang punya ini. Yakin kan? Kerjakan itu semua ini kerjanya 2 hari Pak, 2 hari 1 malam itu Pak. Yang madrasah kali ya. Kan tinggal disesuaikan aja. Kan tinggal disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan mahal ini loh, gratis di sini. Gratis ini. Ya, ngajarin mereka ini 2 hari 1 malam. Nah, tinggal di download nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah kita seperti apa. Nah, terus dibuat hibah ke pemerintah, saya bisa dapat dana. Saya sudah 3 tahun menang. Yang pertama dapat 56 juta, kedua 46, kedua 41, itu tiganya cuma dapat 22 juta. Yang punyanya, yang tahun pertama saya katakan di sekolah NU di Kuala Langkat. Nah, tahun ini saya dapat hibah banyak saya. Hibah penelitian internal itu saya menang. Hibah nasional saya menang. Senin kontrak menang. Jadi saya harus pulang karena Senin saya harus tanda tangan kontrak penelitian. Nah, uangnya saya pakai jalan-jalan ke Semarang sama ke Manado. Akhir pertengahan dan akhir Juli saya akan melatih teman-teman dosen di UNES Semarang dengan di Unima Manado tentang pengembangan kurikulum integratif. Begitu. Yaitu sebenarnya dari hibah-hibah itu supaya bisa jalan-jalan gratis ya. Kita ini acaranya di jauh-jauh jadi Manado gitu kan. Bisa jalan-jalan gratis dibayari negara. Jadi kalau memang sekolah sini pengen punya yang kayak tadi, cari saja dosennya siapa, jurusan apa, yang kuliahnya di sini. Di mana tadi? Ada kampus di sini nggak? Pokoknya kampus paling kecil itu. Mana orangnya? Nanti kasih nomor saya supaya kita bisa desain dulu dari sekarang. Kan gitu toh. Nanti saya buatin proposalnya, ada. Di sini mana? Ini jurusan apa? Ilmu dalam masuk depak ya? Nggak bisa. Itu harus di Kementerian Ristek Dikti karena dananya dari Ristek Dikti. Itu bisa tuh, bisa. Politeknik Semelu malah lebih bagus lagi tuh orang Politeknik Semelu karena jurusan Politeknik itu nanti bicara sistem informasi komputer kan di antaranya itu kalau ada. Nah sekarang tinggal riset awalnya apa kita siapkan nanti buat artikelnya dulu dikirim ke jurnal supaya dia punya landasan untuk mengajukan lalu kita buatkan di sini gitu. Dananya 40-an juta lumayan. 40 juta itu dipakai untuk sekolah ini 20 juta,
yang 20 juta dikasih sama dia untuk kegiatan beli snack saat presentasi ini. Itu enak toh? Enak, saya bilang nggak enak. Ya enak loh. Ngapain capek-capek orang duit kok. Saya itu menang 100 juta untuk tentang hari Senin itu. Ya. Tapi yang bisa saya pakai makan-makan. Itu dananya ke Manado 2 kali, ke Semarang 2 kali, udah habis berapa? Udah habis 60 juta. Tinggal 40 juta. Nulis artikel 15 juta. Tinggal berapa? Ya kita segitu habis itu kan. Nggak bisa dipakai apa-apa. Sudah ada penggunaannya masing-masing. Ya besar loh 100 juta Pak. Cuma kan saya bisa jalan-jalan ke Manado gratis lah. Semarang gratis gitu. Dikasih ongkos lagi. Begitu caranya. Tapi hibahnya susah. Satu Unima itu cuma menang 30 dari 1000 dosen. Cuma menang 30. Di fakultas saya cuma menang 7. Nggak banyak yang menang. Oke, kembali ke laptop. Nanti ya. Apa tadi? Coba lihat. Kalau kita lihat di profil sekolah begini, nanti nampak belum. Nah, ke depan SMK Muhammadiyah itu akan punya ini e-commerce. Nah, sekarang LMS entry-nya ini belum bisa dibuka, masih dalam proses pengembangan. Nah, kalau sekolah-sekolah Muhammadiyah di sini punya website seperti ini, kan keren toh. Setiap kegiatan diunggah di website, orang-orang masyarakat nggak perlu lagi datang ke sekolah, cukup lihat di website. Kalau sudah ada LMS seperti ini, maka seluruh dokumen pembelajaran sudah tersimpan di situ. Mana tugas siswa, mana modul ajar, mana materi ajar, ada semua di situ, dalam situ. Tapi ini belum bisa, yang sudah itu punyanya MAM 1, karena sudah tahun lalu, sudah jalan. Jadi kalau akreditasi tinggal ngapain? Ibu tengok aja Pak, apa tengok aja itu LMS kami, tengok. Mau lihat apa? Ada semua. Ya keren toh? Kan tinggal unggulnya aja itu. Hah? Kenapa? Karena semua dokumen ada di situ. Di sini ada penjaminan mutu toh? Ada dokumen mutu, ada hasil monaf dan lain-lain. Mana hasil monafnya? Lihat Pak, itu hasil monaf setiap semesteran. Ini hasilnya seperti apa? Ya keren. Nah, kalau sudah begini, sekolah yang di motori PKS itu kalah sama Muhammadiyah. Gitu Pak Maulana tahu? Pengen ini enggak? Pengen punya? Siapkan uang 10 juta kalau nggak punya dosen yang bisa diajak tadi, siapkan uang 10 juta. Nanti saya siap panggilkan orangnya untuk mengerjakan ini semua. Selesai. Memang dibayar dia 10. Bukan saya warga, saya nggak bisa. Itu harus orang yang ngerti sistem informasi. Ada nggak di sini yang ngerti sistem informasi komputer? Karena ini Pak, branding sekolah itu begini. Ini kan masih muda-muda tuh gurunya ini. Kalau nih guru masih muda-muda gini, sekolah ini nggak maju ya kebangetan loh. Ya kebangetan lah. Masa gurunya muda-muda begini sekolahnya nggak maju? Ngapain aja? Hah? Ngapain aja? Ingat ya, ini prinsip saya. Kalau kehadiran saya di tempat ini tidak bisa mewarnai, mending saya tidak hadir di sini. Ya toh? Adanya sama dengan ketidakadaannya. Terus itu apa? Kita ada di sekolah ini
tapi tidak bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya. Untuk apa? Mending tidak ada. Ngapain Pak? Kalau saya di prodi saya punya kontribusi yang sangat besar, bahkan paling besar dibandingkan dengan kawan-kawan saya yang lain. Saya tiap tahun menang hibah begini. Tiap tahun cuma saya yang menang. Di prodi saya bimbing mahasiswa lomba nasional itu selalu menang. Tapi dulu sudah 5 tahun saya nggak mau nyentuh lagi. Terus menang, nggak pernah menang lagi. Nah kan gitu Pak. Jadi tidak hadirnya saya itu beda dengan hadirnya saya. Kalau saya turun tangan ngurusin mahasiswa itu tiap tahun menang mahasiswa saya. Sekarang 5 tahun sengaja saya tidak bergerak, saya diam, saya senyum saja. Nggak pernah menang. Begitu loh. Jadi kita harus beda, hadir satu tempat. Kalau tidak bisa memberikan apa-apa, ngapain datang? Mending tidur di rumah. Gitu. Masa jadi guru Muhammadiyah terus kemudian tidak bisa mewarnai ini dengan warna yang indah, untuk apa? Apalagi kalau cuma ngaco-ngaco doang di dalam, untuk apa? Berdosa itu. Ini bukan sekolah milik nenek moyang kita. Ini titipan Muhammadiyah. So, yang masih muda-muda ini, masih muda semua jadi Pak. Ini kan masih 30 tahun ke atas ya? Kayak bawah ya? Ini masih muda-muda, tenaganya masih kuat, lari 100 km masih sanggup gitu. Kalau saya di sini Pak, dikontrak di sini setahun Pak, ini udah jadi kekar semua nih Pak. Saya bikin, kenapa? Lari. Gak bisa, harus begitu. Kerja keras masih muda itu, berpikir kreatif. Apa tadi? Apa itu berpikir kreatif? Apa itu? Loh, hei Bu Guru, apa itu berpikir kreatif? Ya Tuhan, Allahu Akbar. Berpikir kreatif itu berpikir out of the box. Apa itu? Berpikir out of the box, di luar yang umum. Saya mau tes ini. Ini kreatif apa enggak? Yang bisa menjawab nanti boleh pulang. Tes ini ya, tes. Mas Pak Maulana, nggak bisa jawab, nggak pulang. Dulu nih cerita pribadi nih, tapi jangan cerita istri saya, ini cemburu dia. Dulu ketika saya sekolah alia di kampung nan jauh di sana, di sekolah yang saya katakan akreditasinya diridhoi tadi itu saya waktu kelas 3 alia, madrasah alia, itu ada anak dari kota, dari Surabaya, itu masuk di pesantren situ, cantik anaknya, perempuan kan, karena perempuan, karena dia orang kota cantik tadi, dia menjadi rebutan cowok-cowok yang model saya gini nih, dan guru-guru muda. Ya wajar, namanya laki-laki toh. Kalau saya tidak naksir perempuan berarti tidak normal, kan gitu toh. Kan gitu, karena guru-guru muda itu rebutan semua. Bagaimana cara mendapatkan gadis cantik tadi? Nah, andaikan Bapak menjadi saya pada waktu itu masih kelas 3 SMA alia, apa yang Bapak lakukan untuk bisa mendapatkan gadis itu? Out of the box. Ya. Bismillah. Pak Dokter, kita punya pengalaman yang sama. Iya. Jadi kalau kemudian kita putar waktu ke masa SMA, saya bisa deskripsikan diri saya adalah orang yang monyong, kurus, tinggi, dekil. Tapi memang pada saat itu saya berhasil mendekati anak pindahan dari Aceh Selatan. Oh iya. Ya alhamdulillah istri saya juga nggak di sini, jadi Sudah saya rekam. yang gambarannya wanita itu dulu diberi gelar oleh kawan-kawan Nikita Willy. Apa yang kemudian saya tawarkan
ketika kawan-kawan saya yang laki-laki yang supaya menawarkan ketampanan, kemewahan dan lain sebagainya, saya justru menawarkan kecerdasan. Bagaimana kemudian muncul di kelompok-kelompok belajar, bagaimana kemudian bisa menawarkan solusi-solusi, dan saya pada saat itu termasuk siswa yang ahli teknologi, artinya kemampuan teknologinya sudah di atas kawan-kawan seleting di sekolah saya. Sehingga ya tidak perlu saya, ya baik. Saya mau Ya belum bisa pulang. Jadi menampilkan kecerdasan di depan dia gitu ya. Ya. Rata-rata kan begitu tau. Ya kayak gitu. Sekarang kalau saya, apa yang saya lakukan? Biasa aja. Apalagi ngajak makan, biasa aja. Ngajak nonton, biasa aja. Pinjemin buku, biasa aja. Biasa aja gitu. Tampil di depan, pinter gitu kan. Biasa? Apa yang saya lakukan? Apa? Pinjam buku, biasa aja itu. Saya kirim surat ke Amerika. Nyambung nggak? Nggak nyambung, namanya out of the box. Saya kirim surat ke Amerika. Ke siapa itu? Bapaknya? Enggak, bapaknya di sana di Surabaya. Tantenya? Enggak. Saya kirim surat ke Darin Library di Amerika. Itu sebuah perpustakaan yang dikelola oleh Asosiasi Janda-Janda Amerika. Keren dong. Saya masih alias sudah kenal organisasi janda-janda Amerika. Keren tuh. Ya. Bayangin, saya masih alia itu sudah kenal Asosiasi Janda-Janda Amerika yang mengelola namanya Darin Library. Nah, Darin Library itu memberikan buku-buku ke organisasi atau perorangan orang-orang dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Maka saya kirim surat ke Amerika. Dear Darin Library, in connection with my great interest in reading, I would like to have several books. Tulis juga. Nama siapa yang saya tulis? Perempuan itu, bukan nama saya. Perempuan itu. 3 bulan berikutnya dikirim buku 1 kardus besar dari Amerika. Kaget dia baru tinggal di sana selama 4 bulan sudah dapat kiriman buku dari Amerika. Kaget, bertanya-tanya dia sama siapa? Kok saya nggak pernah ini? Karena di sekolah itu hanya saya orang yang sering dapat kiriman dari luar negeri, maka saya menjadi orang tertuduh. Ya loh, dia yang nanya ke saya kok dapat? Iya, mohon maaf saya pakai nama Anda itu. Saya sudah sering kali dapat itu. Tapi ini buku untuk perpustakaan ya. Tolong diserahkan ke perpustakaan, kalau kamu butuh boleh ambil sebagian. Ya, bye bye. Nah, gitu dong. Jual mahal, kan gitu. Besok lagi datang lagi nanya gimana cara kirim surat ke Amerika, diajarin dong. Dear, in connection with gitu. Saya itu punya Al-Quran terjemahan bahasa Prancis, bahasa Inggris, semuanya gratis. Kalau bisa gratis ngapain? Bayar. Ini menyimpang ke luar konteks ya. Kok nanti materi bisa dipelajari sendiri, gampang itu. Kalau lagi penting yang ini. Jadi kalau bisa, apa tadi? Bisa gratis, ngapain? Bayar. Nah, ada beasiswa, tadi ada yang tanya sama saya tadi, yang bonyek saya tadi. Ya, kita nanya itu, gimana Pak cara dapatkan beasiswa? Sekarang ada namanya beasiswa LPDP. Apa tadi? LPDP. Dipelajarin aja itu, googling aja LPDP. Itu full beasiswa itu. Biaya SPP, biaya hidup, biaya ngekos, semua ditanggung oleh LPDP. Kenapa nggak diambil? Istri saya itu biasa LPDP. Kalau mau cepat kaya, kuliahlah ke
Prancis, Jerman, gitu kuliahnya Pak Maulana. Istri bapak dibawa ke sana sama anak. Kenapa dibawa Pak? Apa nggak berat? Enggak, istri bapak dikasih dana biaya hidup istri, biaya hidup anak di sana. Terus istri bapak suruh kerja di restoran cuci piring. Kaya nggak? Ya kaya Pak. Jadi kalau mau kaya cepat, jadi guru SMP lama kok benar. Nggak percaya? Kalau mau kaya cepat, kuliah di luar negeri. Kita dibayar pakai standar hidup Eropa, tapi kita makan pakai gaya hidup Indonesia, ceplok telur, ya toh, dadar telur, goreng daging, beli yang mentah dimakan sendiri. Dan cepet kaya. Saya pernah tugas di Prancis itu sebulan setengah cuma. Berapa lama? Sebulan setengah. Itu saya pulang beli motor loh Pak. Hanya gara-gara sebulan setengah itu saya pulang beli motor. Kenapa? Karena uang makan saya di Eropa itu nggak saya pakai. Kenapa? Saya makan bawa rendang di Indonesia. Saya panasin tiap hari sama ikan asin. Terus tiap hari ngumpul uang saya. Sebulan setengah pulang beli. Gimana kalau sudah di sana selama 2-3 tahun? Kan bisa beli mobil Pak. Ya enggak? Kan bisa beli mobil. Pulang dapat gelar master dari luar negeri plus beli mobil. Setelah beli mobil, daftar S3. Ya enggak? Bawa anak istri lagi ke sana, dibiayai oleh LPDP 4 tahun di Amerika. Pulang beli rumah. Jadi cukup dengan 9 tahun itu Bapak sudah bisa punya mobil dan punya rumah, punya gelar doktor dari luar negeri. Habis itu Bapak diterima jadi dosen di Aceh yang jauh sana. Yang gitu cara merancang kehidupan itu. Jangan sederhana banget, jangan. Berpikirnya begitu. Nah syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Ya sekarang berapa orang yang bisa bahasa Inggris? Belajarlah bahasa. Udah telat Pak, enggak ada telat-telat itu. Tapi yang usianya di atas 40 jangan bisa lagi. Ya, yang masih muda, saya kan cerita sama yang muda-muda Bapak, nggak usah ambisi sekali. Udah kedaluarsa, expired. Sudah. Yang muda-muda ini loh. Jadi kalau mau kaya itu begitu, Yuson strateginya. Belajar LPDP. Keponakan saya dapat LPDP tahun ini. Dapat double degree Aceh, arah dari Aceh dan Malaysia, apa namanya di Malaysia. Jadi sekarang dia sedang di Aceh. Ini saya suruh, Paman, gimana dapat beasiswa? Lo buka ini, lo belajar sendiri, dapat gitu. Istrinya juga begitu. Ya saya mau S3, gimana caranya? Nah buka ini pelajari sendiri. Di kunci-kunci itu kita perlu tahu bagaimana untuk bisa meraih kesuksesan yang lebih tinggi itu begitu. Ya, nanti silakan disiapkan apa tadi? Coba dulu Bapak Ibu, perhatikan visinya ini. Keren nggak? Visi ini unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, teknik komputer jaringan, dan teknik audio video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju sekolah teknopreneur pada 2030. Visi itu begitu keren ya. Karena visinya begini, ada cantolan saya buat alasan kenapa perlu LMS entry. Entry itu namanya entrepreneurship terintegrasi. Jadi bagaimana mengajarkan kewirausahaan terintegrasi dalam mata pelajaran. Maka saya buatkan LMS entry. Untuk bisa membuatkan itu, saya desain dulu itu visinya. Saya ubah dulu. Lu visimu buat begini. Nanti tahun depan saya buatkan kerjasama. Jadi semuanya by design.
tidak mengalir begitu saja, enggak. Jadi kalau mau maju, sekolah Muhammadiyah ini tahun ini disiapkan website-nya, lalu kegiatan seperti kita hari ini kan nanti diupload di website, kan gitu. Upgrading GTK Muhammadiyah menghadirkan narasumber dari Jawa Timur, gitu. Kan saya orang Jawa Timur, kan nggak bohong toh. Dr. Abdul Wahab dari Lamongan Jawa Timur, gitu, bikin kayak gitu, keren ya. Bisa hadirkan dokter dari Sumatera Utara dekat. Kan saya orang Jawa Timur itu, salah rupanya. Enggak lah, saya orang Jawa. Ini saya tugasnya di Medan, gitu. Besok kita kan pelajari lebih gila lagi besok. Ya, besok. Ya, besok. Ini masih ya, gini-gini aja, belum gila itu, besok baru gila. Sebelum saya pulang kita gila dulu. Ya toh? Ya besok siang sebelum saya pulang kita gila dulu. Ini hanya untuk memastikan. Kalau masalah apa tadi deep learning itu gampang, sama aja ya dengan cerita-cerita lama itu, nggak ada yang baru, sama aja. Kita mau lihatkan dulu, kalau nggak percaya kita lihatkan ya yang dibilang deep learning ya. Oke. Nah, ini deep learning nanti dibaca sendiri. Nampak nggak ini? Dan apa enggak? Dan esensi dibandingkan cuma ini doang toh. Yang apa itu? Bermakna. Apa itu bermakna? Apa? Meaningful. Ini berkesadaran. Mindful. Ini mengembirakan. Joyful. Itu doang tau? Kan cuma itu doangnya. Mindful, meaningful, joyful. Mindful itu bagaimana anak-anak diajarkan tentang cara berpikir yang benar. Ya, tentang kesadaran bagaimana menggunakan pikiran itu dengan saya buatkan contoh ya. Nggak ada apa ya, nggak ada board marker ya. Oke, tak buatkan aceh. Oh, udah tuh. Oh, udah. Udah sampai? Belum. Belum. Coba perhatikan apa saya, sama saya.
Kalau saya buatkan lama, jadi perkembangan saya, anggap saja di sini ada anak panah. Ini ada anak panah kemari, ini ada anak panah kemari, ini ada anak panah ke bawah sini. Terus ini ada anak panah melingkar ke arah sini. Ini ada apa tadi? Anak panah kemari, anak panah kemari, anak panah ke bawah. Ini ada anak panah melingkar ke bawah. Oke, sudah paham nggak? Nah. Kalau satu ini namanya STM. Apa tadi? Apa STM? Serikat tolong menolong. Bukan short term memory. Memori jangka. Oh bukan. Ini namanya input. Ini namanya input. Kotak dua ini namanya STM. Short term memory. Ini namanya LTM, long term memory. Yang bawah ini namanya lose atau forget. L or F, lose or forget. Nah, cara kerja otak manusia itu mirip dengan cara kerjanya komputer. Ingat ya, cara kerja otak manusia itu mirip dengan cara kerjanya komputer. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita rasa dengan panca indera kita, itu namanya input. Apa tadi? Input. Sama tahu? Itu sama dengan diketik di keyboard, tang ya tahu? Ya enggak? Sama tahu? Input. Input itu akan masuk dalam STM. Apa tadi? Memori jangka pendek. Kalau di laptop di mana? Di layar, ya kan? Tanda itu kan apa tuh? Muncullah di layar, gitu. Nah, kemudian kalau informasi yang didapat tadi itu tidak disimpan ke dalam long term memory, maka dia akan lose atau forget. Tetapi ketika dia disimpan di dalam long term memory, diberi nama file, suatu saat bisa dibuka kembali. Nah, otak manusia juga seperti itu cara kerjanya. Nah, anak-anak itu dibiasakan untuk menyimpan memori itu di dalam mana? Long term memory. Jangan disimpan di dalam short term memory, percuma aja kita ngajak plong semua terus gitu kan. Tapi tidak pernah disimpan di dalam long term memory, pulang keluar dari kelas. Nah, makanya saya bisa ngajar begini karena saya simpan di dalam long term memory. Kan nggak saya simpan dari itu. Bapak tahu nggak? Gambar ini hanya bisa menggambar ini. Ini membaca satu buku sebanyak segini. Untuk membuat simpulan dalam bentuk gambar yang belum jadi ini, itu saya membaca buku dalam bahasa Inggris tebalnya segini. Kalau saya simpulkan dari gambar yang dari buku yang segitu tebal tadi itu, oh ternyata simpulannya begini. Gitu. Dalam ilmu neuroscience itu diajarkan tentang itu. Nah, sekarang kalau komputer untuk menyimpan di dalam long term memory itu pakai apa? Ahli komputer, ahli IT. Kontrol S, kan gitu tau. Itu komputer kontrol S kasih nama file sarapan pagi. Apa tadi? Kopi, nasi goreng, telur sambal, bisa. Lu apa lo? Tadi pagi sarapan pagi lo. Gara-gara saya namain aja lu ingat. Iya toh? Bisa diingat nggak? Karena dikontrol S. Nah sekarang siswa kita, bagaimana kalau kita manusia kontrol S-nya? Begini dong. Oke. Sarapan pagi. Kopi, nasi goreng. Apa tadi? Bisa. Telur. Sambal. Makan siang. Nasi pantang, nasi uduk. Apa?
ikan tuna. Sama aja ya, penting gitu. Makan malam, nasi putih, ayam goreng, air putih. Aduh, apa lu? Aduh. Karena dikasih nama kontrol S. Jadi manusia itu gimana rasanya? Di dalam deep learning itu anak-anak dilatih untuk begitu, pembelajaran mendalam. Anak-anak jangan cuma diajarin tapi tidak paham, dia tidak ngejar target, harus sekian materi semua harus diajarkan, bukan itu. Satu pokok bahasan tuntas baru masuk ke pokok bahasan. Kalau belum tuntas ini jangan naik dulu, itu namanya tidak mendalam. Nggak ada bedanya, itu yang joyful itu kan ada teknik permainan sama semua, nggak ada yang baru dalam deep. Yang baru ya mindfulnya itu yang perlu diperkuat. Nah, saya punya pengalaman waktu saya kuliah dulu, kuliah nih, pengalaman pribadi. Ini gara-gara saya nonton Habibie, siaran Habibie. Tahu Habibie kan? Presiden kita. Suatu hari anaknya namanya Ilham itu saat kuliah di Jerman itu datang menghadap Habibie, membawa buku penuh di tasnya. Apa? Saya mau pergi ke kampus. Kau bawa apa itu, Han? Buku, Pak. Buku satu? Apa kata Habibie? Ngapain kau kampus bawa buku? Jadi, Pak, bawa apa? Bawa otakmu itu, kan? Maka Ilham pun pergi ke kampus membawa otak. Ternyata nggak berlaku di Indonesia. Saya praktekkan. Saya ke kampus bawa otak, nggak bawa buku. Slow, hanya bawa buku satu lembar kertas, double folio, bawa pena, plus bawa otak. Saya kampus selalu begini, inputnya berbanyak, input. Nah, tiba-tiba seorang dosen suruh Mazah membaca. Baca halaman 10, yang disuruh nggak bawa buku. Nggak bawa buku, Bu. Ya, coba kamu yang itu nggak bawa buku juga. Jadi dua kawan saya ini sudah nggak bawa buku, nggak bawa otak pula dua-duanya. Kan payah toh. Saya sengaja ke kampus itu nggak bawa buku, tapi saya bawa yang dua ini. Jadi sudah nggak bawa buku, nggak bawa otak. Terakhir mana dosennya? Yang tidak bawa buku silakan keluar. Nggak ada yang berani keluar. Saya Bu, keluar saya. Emak besoknya dapat nilai B terus, nggak pernah dapat nilai A lagi sama ibu itu. Padahal sebelumnya dari semester 1 sampai semester 5 itu kalau beliau nguji itu saya nggak pernah ikut ujian. UAS itu nggak pernah ikut saya. Gopur, dah kamu pulang aja. Saya udah tahu nilaimu apa. A itu nilai saya. Jadi gara-gara nggak membawa buku tadi itu, berikutnya udah ikut ujian, ngerjain tugas-tugas B terus sampai lulus, termasuk skripsi saya dapat nilai B. Tapi alhamdulillah cuma saya jadi dosen dari satu kelas saya. Gara-gara saya kuliah bawa otak. Nah, anak-anak kita itu ajarin begitu. Dari aspek mindful ini yang kurang diajarkan oleh para guru. Kita selalu berfokus harus ngajar biar semua, enggak, satu aja diajar secara detail. Coba nak ingat apa tadi ini, nak apa ini, nak apa ini, nak terus ingat lagi. Coba kamu jelaskan, gitu loh. Ditanya begitu, ya, kamu apa tadi? Nih, apa tadi? Apa tadi? Sampai semuanya bisa. Makanya namanya mindful. Kalau joyful bermain dari dulu sudah diajarin ya bagaimana teknik permainan macam-macam kan. Game-game kan banyak. Meaningful juga dari dulu ada pembelajaran bermakna, ada banyak sekali. Nah, apalagi saya ajarin, tekankan pada mindfulnya. Nah, mindful itu ajarin tentang cara kerja ini. Nah, masalahnya apa? Masalahnya sama juga dengan komputer. Komputer itu semakin tinggi RAM-nya, apa itu RAM? Apa RAM? Singkatannya apa?
Jangan nanya Google. Apa RAM? Gak tahu kan? Random access memory. Saya lo tahu. Orang pernah kursus komputer kok di lawan. Walaupun nggak lulus, tapi saya pernah kursus komputer. Walaupun tidak. Komputer itu RAM-nya beda-beda tau. Kalau RAM-nya sekian tera, Anda ngetik begini tuh di sini langsung gitu ya. Ini kayak belum nyentuh ini, udah muncul di layar dulu. Tapi coba kalau RAM-nya kecil kan, diketik panjang, belum udah gini aja. Lambat lagi, untung kita sudah ngetik segini ngetiknya di layar baru, gitu kan. Nah, otak manusia juga sama nggak? Sama. Kalau IQ-nya tinggi, di ajaran dia tapi IQ-nya rendah, kan perlu diulang-ulang berkali-kali. Jadi ajarin siswa kita itu, kalau RAM Anda, IQ Anda rendah, jangan nyontoh yang IQ-nya tinggi. Yang IQ rendah harus sabar apa? Sabar menyimpan data. Dikasih data sedikit simpan, kasih data sedikit simpan, gitu. Ini enggak, sudah RAM-nya rendah, ngotek terus, belum masuk terus, akhirnya apa? Hei, hilang semua, belum. Jadi RAM saya termasuk rendah, tapi saya rajin. Oke, sedikit-sedikit nyimpennya. Karena saya rajin, ulet, maka saya bisa dapat ilmu lumayan gitu loh. Jadi kalau ngisi-ngisi materi gini udah cukup banyak ya, karena sabar aja. Jadi sekarang saya tanya, RAM ibu berapa RAM ibu? Tinggi rupanya berapa giga? Jangan-jangan sekian megabyte. Sekian megabyte mau diisi file segitu banyak langsung ya meledak, wow, hancur, hilang semua, nggak terasa sama sekali. Jadi itu tadi, sadari tengok siswa kita itu kan, kita jadi guru tahu, oh Maulana ini RAM-nya kecil. Kalau RAM-nya kecil, diajari pelan-pelan. Maulana, apa tadi nah? Coba ulangi lagi. Kan gitu tahu? Ya kak? Ibu siapa namanya? Sari. Oh Sari ini tinggi RAM-nya sekian tera. Oh Sari sekian tera. Tahu ya? Gitu. Karena RAM-nya jangan disamakan. Sari yang RAM-nya tinggi dengan Maulana RAM-nya rendah. Sari RAM tinggi dijejelnya cepetnya yang rendah. Siapa pelan? Apa tadi nah? Ulangi lagi. Apa tadi? Nanya lagi. Nah ngajar itu jangan di depan aja gini, jelasin. Jadi begini loh anak-anak, coba dengarkan baik-baik. Ini adalah begini, subjek, predikat, objek, nanu. Enggak jadi. Dia harus pelan. Apa tadi? Apa tadi? Tanya yang sana, yang ngobrol ditanya. Kamu ngobrol. Tapi gak usah bilang kamu ngobrol tadi ya. Gak usah. Guru kan bisa ngamatin. Jadi siswa yang gak serius itu langsung ditanya. Jadi siswa gak serius langsung di. Ini apa tadi? Gini dia. Ini gak serius tanya. Ini serius langsung bisa. Ini gak serius. Jadi yang mana tadi? Gak serius. 1, 2, 3. Ini namanya Asgilbin. Apa Asgilbin? Yang bisa jawab bisa pulang. Kalau saya besok saya izinkan. Apa Asgilbin? Asal giliran bingung. Apa tadi? Asal giliran bingung. Oh ini bisa, nggak bisa. Itu bisa, nggak bisa. Oh gini. Berarti Asgilbin, asal giliran bingung. Jadi supaya kelas itu tidak monoton, semuanya apa ditanya. Jadi kalau ada anak yang kurang perhatian ditanya aja. Pasti dia gini. Terakhir setiap kali nggak konsentrasi ditanya, besok lagi nggak berani konsentrasi. Kenapa? Ya karena biar nggak ditanya.
pura-pura konsentrasi gini. Padahal tidak. Tapi kan paling nggak dia sudah pura-pura konsentrasi, dia nggak gangguin kawannya. Daripada tadi dia gangguin kawannya, setiap nampak dia gangguin kawannya ngajak ngomong ditanya apa tadi. Lama-lama kan malu toh. Jangan dipermalukan, ditanya aja. Apa tadi? Nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nanti gue tanya lagi ya. Mulai dia belajar. Tanya, malu itu. Dia sebodoh-bodohnya sih, kalau kita nggak bisa dia pasti malu. Sekian ya, udah malam ya. Istirahat ya, terlebih ya. Jadi itu cara kerja otak manusia. Nggak usah ada pertanyaan, nggak penting kali pertanyaan itu. Saya sengaja buat biar nggak ada yang nanya. Ya, besok lagi kita baru agak gila sedikit. Besok pagi ya, materinya agak lain itu daripada. Tapi saya nggak punya PPT karena saya belum sempat membuat materinya. Kenapa? Saya pun baru kali ini ngisi materi itu. Entah apa-apaan saya bikin ya. Iya, saya belum pernah ngisi materi itu. Saya sengaja itu. Saya coba dulu di Aceh, bisa nggak saya ngisi materi itu? Gitu. Untuk apa? Untuk menjadi branding saya. Jadi saya kalau kumpul-kumpul saya selalu mengusulkan satu materi gitu. Kenapa? Yang aneh gitu. Pasti nggak ada yang mau ngisi itu. Ada yang mau ngisi, saya buat dulu. Nggak ada yang mau ngisi. Apa materi apa ini? Lalu saya ngisi materi nanti lagi. Oh bagus ya, dicontoh orang sana gitu loh. Kan saya diundang. Ini kan strategi marketing. Jadi gitu. Buat sesuatu yang aneh, terus nanti saya diundang, nggak ada lagi yang bisa itu. Itu Pak Gopur aja itu bisa itu. Saya diundang ke sana. Jadi setiap kali ada mau-mau saya selalu buat materi yang baru aneh gitu loh. Jadi materi besok itu judulnya dynamic persuasi apa dalam komunikasi publik itu belum pernah saya sampaikan, belum pernah. Jadi baru nanti malam saya mikir apa yang mau saya. Tapi insya Allah ada, tenang aja. Kenapa kita banyak membaca literasi, besok kita bikin sesuatu yang ya agak beda gitu loh. Ini jadi branded saya punya LMS entry tadi itu branding saya punya LMS integratif itu branding saya punya blended learning itu branded saya. Abdul Muti punya blended learning itu branded dia, tapi saya punya blended learning, jadi memadukan antara blended learning dengan deep learning sudah saya patenkan. Kan jadi punya saya punya apa itu konsep blend deep learning, dan saya biasa sampaikan bahwa blend deep learning itu lebih tinggi daripada deep learning dan blended learning. Kenapa? Karena dia antara dua konsep pendekatan yang tadi. Ini namanya berpikir out of the box, kreativitas. Saya nggak mau itu Abdul Muti, sorry ya. Lu buat deep learning, saya ambil di atasnya. Begitu, itu namanya kreativitas. Makanya saya kirim surat ke janda-janda Amerika. Orang nggak terpikir sampai ke situ, kok bisa loh. Orang ceweknya di sini, kok kirim surat ke, kok jauh banget gitu loh. Ya, datang orang tuanya, ajak makan, gitu-gitu aja gitu. Itu nggak keren itu. Ya, selamat mencoba untuk mengirim surat ke janda-janda Amerika. Tapi saya nggak tahu apakah janda-janda itu masih berkhidmat atau sudah bubar, karena sudah ada 2-3 hampir 30 tahun saya tidak komunikasi dengan janda-janda itu. Saya nggak tahu lagi perkembangannya. Sekian, mohon maaf atas kesalahan. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.